Halo, apa kabar buat penggemar sepak bola tim nasional Indonesia? Saya sekarang tetap berada di Rai Soccer TV, tapi sebelum saya memulai pembahasan tentang tim nasional kita U24 ya, yang sekarang berada di Hangzhou untuk bertanding di Asian Games. Nah, teman-teman bisa mensubscribe channel YouTube di Rai Soccer TV ini. Nanti malam, tim nasional kita di bawah asuhan Indra Safri akan memulai laga pertama di grup F di mana kita bertarung melawan Kirgistan. Ya, ini pertandingan pertama biasanya sulit. Tapi kita harus bisa melangkah ke sana untuk bisa melewati ya misi sulit ini. Karena kalau kita bisa memenangkan pertandingan, kans lolos ke babak 16 besar sudah di tangan. Terbuka. Ini pun seiring dengan kemarin itu ada dua tim yang mengundurkan diri ya di grup C, di mana Afghanistan dan Suriah mundur, sehingga di grup C itu tinggal dua, tinggal Uzbek dan Hong Kong. Nah, dengan mundurnya ya Afghanistan dan Suriah memberikan peluang bagi kita untuk hanya menang sekali aja sudah terbuka peluang kita. Nah, kuncinya melawan Kirgistan, karena nantinya ada 5 tim peringkat ketiga terbaik yang lolos untuk mendampingi juara dan runner up grup. Di masing-masing grup kan ada 11. Ya, jadi kita bisa lihat kalau ada 11 tim yang lolos ya terbagi di 6 grup ini, ditambah dengan 5 runner up terbaik, 5 peringkat ketiga terbaik, jadi ya ada 16 jumlah keseluruhan dan kita bisa lolos diantaranya itu. Nah, bagi Indra Safri tentunya ini tidak mudah kalau bisa melihat ya, apalagi kan ada berbagai masalah yang dihadapi. Terakhir Ramadan Sananta tidak boleh bermain, tidak dilepas oleh klub, walaupun di awal-awal surat yang dikirim itu menyatakan bahwa mereka siap melepas Ramadan Sananta, pemain Persis Solo ini, tapi dengan syarat harus bermain dulu melawan PSIS Semarang. Tapi setelah itu justru malah nggak dikasih, sehingga mungkin bagi Indra Safri rugi kalau tahu memang dari awal Ramadan tidak bisa bermain, ya dia bisa cari pemain lain. Terus sekarang nggak bisa diganti karena di Asian Games ini kan nama-nama yang sudah masuk di entry by name ini tidak boleh lagi diganti. Beckham Putra contohnya mengalami cedera, sekarang dalam pemulihan, namanya tidak boleh diganti. Walaupun kemudian Beckham mesti berangkat lagi ke Hangzhou, tidak bisa. Jadi sudah pengurangan 2 pemain, Sananta tidak ada dan Beckham. Hanya 22 pemain yang ada, tinggal 20. Ada Karel yang berangkat kemarin, Kadek, ya pemain dari Bali United juga sedang sakit, ya belum dalam pemulihan total 100%. Jadi memang bagi Indra Safri cuma berkekuatan 19 pemain di saat menghadapi laga pertama melawan Kirgistan. Dengan 19 pemain ini harus dimaksimalkan, ya. Dan saya rasa peluang kita untuk bisa menang masih terbuka, karena kita masih punya pemain-pemain yang bagus ya. Jadi ada penjaga gawang Hernando Ari, ya, ada Kapten Rizky Ridho, ada Bagas di sana, ada Afriana Dewangga, bahkan Rahmat Irianto juga ikut di kesana, Sahrian Abimanyu, jadi oke lah. Sehingga tapi di lini depan itu mungkin hanya bergantung kepada seorang Titan Agung, karena di depan kurang begitu ini. Kalau sejak Sananta tidak bisa bermain, ya pasti nomor 9 tadi Titan Agung. Mungkin saja bisa didampingi oleh Egy Maulana Fikri yang bisa bermain, Ramai Rumakik yang bisa bermain di sana, ada Hugo Zamir yang masih bisa diandalkan untuk bermain di garis depan. Tapi kan mereka selalu bermain dari sisi flank, ya dari sisi set. Tapi kalau sebagai striker utama ya Titan yang diandalkan sekarang. Memang sayang, tadinya ada Ramadan Sananta kan jauh lebih bagus. Tapi apapun itu oke, Indra Safri sudah mengatakan bahwa dia akan fokus saja, tidak mau terganggu dengan berbagai masalah-masalah yang sudah saya bahas tadi. Tapi sekarang adalah Kirgistan depan mata. Saya setuju apa yang dikatakan Indra Safri, harus fokus melawan Kirgistan karena ini pertandingan penting. Nah, kita berada dengan setelah Kirgistan nantinya akan ketemu dengan China Taipei tanggal 21 sebelum lawan Korea Utara pada tanggal 24 ya. Tapi kalau kita sudah mengantongi 3 poin pertama ya untuk bisa mengalahkan Kirgistan, ini bagus. Ini modal kuat. Karena pertandingan kedua melawan China Taipei mungkin juga kita kalau sudah bisa menang melawan Kirgistan pasti kita bisa menang melawan China Taipei. Ya, walaupun ini terlalu pagi untuk dikatakan, kita tidak boleh juga terlalu takabur, tapi harus tetap fokus dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Tapi kuncinya kan ada di pertandingan pertama ini. Ya, kita mendapatkan hasil positif, semua berjalan dengan baik ke depan. Nah, pemain-pemain yang akan diandalkan ya saya pikir bagi Indra Safri ya Bagas pasti akan ada dari sisi kanan yang akan bermain. Haikal Al-Hafiz pemain PSIS Semarang bisa akan bermain dari sisi kiri di samping penjaga gawang. Saya sudah bilang Hernando Ari yang akan dia tempatkan
tinggal di belakang ini apakah Andi Setio dimainkan lebih awal, ini salah satu pemain senior yang ada berpasangan dengan Rizky Ridho, atau Afriana Dewangga yang akan bermain. Kalau bermain dengan 4 back flat ya di sini 4-3-3 katakan, kalau Indra mau bermain dengan 4-3-3. Jadi tengah itu ya pasti dipimpin oleh Rahmat Irianto. Kalau dimainkan Sahrian Abimanyu juga masih ada di sana. Ya kita akan tunggu misalnya Ananda Raihan, pemain PSM Makassar yang akan ditaruh di sana. Karena walaupun ada alternatif lainnya dengan Taufani Muslihudin kan yang bisa dimainkan. Tapi semua ini tergantung dari seorang Indra Safri untuk bisa memikirkan starting 11 terbaik versi Indra Safri. Nah kalau 3 tengah tadi saya udah bilang, nah sekarang di depan ada 3. Egy bisa bermain dari flank, dari sisi kanan. Ramai Rumakik ada di sisi kiri. Dengan Titan yang diberi kesempatan. Kalau tidak bermain dengan striker, ya kita bisa bermain dengan false 9 katakan di sini. Ya bisa aja pemain Hugo Sabir yang bisa bermain, atau bermain dengan 4 gelandang, 4-4-2 masih bisa dengan menambah Taufani di tengah bersama dengan Ananda Raihan, Abimanyu dan Rahmat Irianto yang juga masih bisa dimainkan di sini. Ya, 2 di depan, Egy aja sama Titan taruh di depan. Ya, Egy bermain dengan free roll yang bermain bebas. Egy bisa bergerak ke sisi kanan, ke sisi kiri untuk bisa memberikan pasokan umpan-umpan ke Titan. Ini hanya alternatif saja dari pola 4-3-3 ke 4-4-2. Itu bisa saja dikembangkan, dilakukan oleh Indra Safri. Tapi sekali lagi ya, Indra Safri yang lebih memahami. Dia tahu kondisi timnya, ya kondisi terakhir timnya bagaimana, ya untuk bisa tampil mendapatkan hasil yang baik di laga pertama melawan Turkmenistan. Ya semoga berhasil ya. Selamat berjuang bagi timnas U24 kita, dan doa masyarakat Indonesia akan menyertai kalian semua. Ya dengan saya Bung Ropan, ingat bola itu bulat, giring terus.